Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikram, Stambuk A4211957. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang manusia sebagai makhluk budaya. Fungsi akal dan budi manusia. Akal adalah kemampuan pikir manusia sebagai kodrat alami yang dimiliki manusia. Berpikir adalah perbuatan operasional yang mendorong untuk aktif berbuat demi kepentingan dan peningkatan hidup manusia. Budi adalah akal yang merupakan unsur rohani dalam kebudayaan. Budi diartikan sebagai batin manusia, panduan akal dan perasaan yang dapat menimbang baik buruk segala sesuatu. Dengan akal budilah manusia dapat meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk tertinggi di bumi ini. Karena hanya manusia makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai akal budi untuk berpikir dalam segala tindakan yang akan dilakukannya. Pengertian budaya dan kebudayaan. Kata budaya merupakan bentuk menjemuk kata budidaya, yang berarti cipta, karsa, dan rasa. Sebenarnya kata budaya hanya dipakai sebagai singkatan kata kebudayaan yang berasal dari bahasa Sanskerta. Budaya yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Budaya atau kebudayaan dalam bahasa Belanda diistilah dengan kata cultuur. Dalam bahasa Inggris culture, sedangkan dalam bahasa Latin dari kata kolera. Kolera berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan tanah bertani. Manusia sebagai pencipta kebudayaan. Budaya tercipta atau terwujud merupakan hasil dari interaksi antara manusia dengan segala isi yang ada di dalam raya ini. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan dibekali oleh pikiran sehingga mampu untuk berkarya di muka bumi ini dan secara hakikatnya menjadi khalifah di muka bumi ini. Manusia memiliki kemampuan daya. Yang pertama, akal, inteligensi, dan intuisi. Yang kedua, perasaan dan emosi. Yang ketiga, kemauan. Yang keempat, fantasi. Dan yang kelima, perilaku. Dengan sumber-sumber kemampuan daya manusia, nyatalah bahwa manusia menciptakan kebudayaan. Ada hubungannya dialektika di antara manusia dan kebudayaan. Peter L. Beger menyebutnya sebagai dialektika fundamental. Dialektika fundamental ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahap eksternalisasi. Yang kedua, tahap objektivasi. Yang ketiga, tahap internalisasi. Manusiakan manusia melalui pemahaman terhadap konsep. Berbagai cara untuk memanusiakan manusia. Yang pertama, keadilan. Keadilan adalah salah satu moral dasar bagi kehidupan manusia. Keadilan mengacu pada suatu tindakan baik yang mesti dilakukan oleh setiap manusia. Yang kedua, penderitaan. Penderitaan adalah tema paling setia kemanusiaan. Ini melengkapi ciri paradoksal yang menandai eksistensi manusia di dunia. Yang ketiga, cinta kasih. Cinta kasih adalah perasaan suka kepada seseorang yang disertai belas kasihan. Cinta merupakan sikap dasar ideal yang memungkinkan dimensi sosial manusia menemukan bentuknya yang khas manusiawi. Yang keempat, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban melakukan tugas tertentu yang dasarnya adalah hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk yang menjadi baik dan memperoleh kebahagiaannya. Kesimpulan dari video ini yaitu kebudayaan adalah salah satu istilah teoritis dalam ilmu-ilmu sosial. Secara umum, kebudayaan diartikan sebagai kumpulan pengetahuan yang secara sosial diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dari pembahasan di atas kami dapat simpulkan bahwa manusia berhubungan erat dengan kebudayaan yang ada pada lingkungan sekitarnya. Karena kebudayaan tersebut merupakan cara beradaptasi untuk mengatur hubungan antar manusia sebagai wadah masyarakat menuju taraf hidup tertentu. Kebudayaan berpengaruh dalam membentuk pribadi seseorang sehingga mengharuskan manusia untuk mengikuti norma-norma yang ada pada budaya tersebut. Dengan demikian, budaya patokan cara hidup manusia di tempat dia berada. Selain itu, dalam kebudayaan mengajarkan tentang keimanan. Demikianlah video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.